dahulu adalah sama-sama kita ikuti pembacaan salat dustur yang pada subuh hari ini akan dibawakan oleh para Ustaz Ahmad Ramdhani. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini dan yang telah menginfakkan hartanya di masjid ini yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada pagi hari ini senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi an-niyyah wa khususan li muallif hadzal kitab wa ala ma nawassalafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilma, amin. Yang saya hormati segenap Dewan Penasihat dan Pembina daripada Masjid Jami' Al-Wiqayah, di antaranya orang tua kita Bapak Haji Ahmadi dan juga Bapak Haji Nasir dan yang lain-lainnya. Juga yang saya hormati Ketua Masjid Jami' Al-Wiqayah Bapak Ustaz Nur Jaya. Yang saya hormati pula para asatidah, di antaranya Ustaz Arif Khairuddin, Ustaz Haji Muhammad Hashim, Ustaz Mursyidin, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Haji Ma'mun, Ustaz Ramdhani, Ustaz Zayadi, dan banyak para asatidah yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Juga yang saya hormati para orang tua kita, para sesepuh serta para tokoh masyarakat. Alhamdulillah banyak hadir, di antaranya Bapak Haji Nurjana Gaus, Bapak apa lagi? Banyak tuh ya. Yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah banyak hadir dari Masjid Al-Akhyar, juga Masjid Musalla Zahirin dan musalla sekitar daripada Masjid Jami' Al-Wiqayah. Juga yang saya hormati para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, juga para remaja serta hadirat ibu-ibu seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini atas izin Allah kita dapat kembali duduk dalam satu majlis yang paling mulia, yaitu majlisul ilmi. InsyaAllah mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab hadis Al-Arba'inun Nawawiyah yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimishqi radhiyallahu anhu. Jadi kitab yang saya baca ini saya juga kasih masukan buat yang ngasih judul kadang tuh ya di infonya, bukan Syekh Nawawi tapi dia Imam Nawawi ya. Kitab Arba'in yang mengarang
adalah Al-Imam Nawawi Ad-Dimishqi Damaskus Syria. Ya, ada lagi kitab yang dibaca Ki Faisal itu apa namanya? Nasaihul Ibad, itu yang ngarang Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ya, maksudnya tadi diralat tuh ya, kan kadang tuh kalau saya lagi baca ini Arba'in Nawawi hadis Al-Imam untuk membedakannya. Yang ini Al-Imam, yang satunya lagi Asy-Syekh, sama-sama alim masing-masing di zamannya ya. Al-Imam Nawawi lebih tua jauh ya, masih tahun 500-an. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani itu tahun 1000-an ya. Jadi Al-Imam Nawawi Ad-Dimishqi radhiyallahu anhu. Masih di dalam hadis yang pertama, yaitu tentang innamal a'malu binniyat, bahwa dengan niat-niat ini bisa membedakan seseorang di sisi Allah, termasuk orang yang bersyukur aja biasa atau lebih atau sangat bersyukur. Jadi tergantung niatnya, tergantung yang dia masukkan di dalam pekerjaan itu. Satu pekerjaan diniatin cuma satu ya, dalam kebaikan, ya itu udah bagus dan disebutnya syakir, orang yang bersyukur. Ini kata Imam Ibn Qasim Al-Ubadi radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa ada dua ya ciri yang membedakan antara syakir sama syakur. Ya, kan kita sering dengar. Syakir artinya orang yang bersyukur ya. Kalau syakur orang yang sangat bersyukur ya. Syakir. Kalau syakir bersyukurnya gimana? Satu kebaikan dia niatinnya satu doang. Tapi ada lagi yang lebih dahsyat, yang luar biasa, yang itu kata Allah di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai dan sangat bersyukur kepadaku. Apa itu tadi sangat bersyukur? Asy-syakur. Nah, kalau tadi syakir cuma satu niat. Kalau syakur satu pekerjaan di situ dimasukkan lebih dari 2 niat, 3 niat, 4 niat. Ya, dicontohkan orang membawa jenazah, gotong, yahmilul janazah wa tafakkur fih. Bawa jenazah kan tuh ibadah ya, bantuin orang ya. Tapi tambahannya lagi, kalau mau bagusnya lagi gotong jenazah, bawa apa itu namanya, kurung batang, sambil dia berpikir, kalau sekarang si fulan yang saya gotong, besok kapan, entar malam apa kapan saya yang digotong nih. Jadi dia tersentuh hatinya. Contohnya itu. Kalau kita kan kagak ya, lagi gotong mayat ngobrol aja di bawah ya. Tempo-tempo di sini ada rokok 3 gitu ya, santai banget dah. Yang dibawa mayat tuh dia bakal mati kayak begitu, ngobrol. Ini bukannya zikir la ilaha illallah la ilallah ya, malah ngobrol ngerokok ya. Tempo-tempo dibicarain sama temannya di depan, ya Allah ya, kebangetan banget kita emang gitu. Contoh lagi, nah ini syakur, termasuk duduknya kita di majelis ilmu ya. Satu judul namanya duduk di majelis ilmu, tapi di sini bukan kita duduk di majelis ilmu doang. Yang mana saya sampaikan ini kaitan hadis innamal a'malu binniyat. Kita i'tikaf 2 ya, kemudian duduk di majelis ilmu 2 tuh ya, bertemu dengan orang-orang soleh. Ini orang-orang soleh semua nih, yang ada di masjid orang-orang soleh semua ya, orang bener ya kan, bener gak? Ya orang beneran, pegang lah pipinya ya. Bukan orang-orangan, orang bener semua, orang soleh ya. Kemudian nadratul alim, di sini kita ngaji, ada guru-guru kita, memandang wajah guru kita tuh berapa dah. Kemudian bersilaturahim, alhamdulillah ya, dengan sistem model apa itu, jaga jarak, jadi ngajinya kelihatan banyak gitu sampai belakang ya gitu.
Berapa niat? Lebih dari 2 tuh. Tambahin lagi yang lain. Nah, insya Allah dengan niat-niat yang kita masukkan dalam satu ibadah, lebih dari 2 niat bahkan 3 niat, termasuk kategori orang asyakur, orang yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat, lanjutannya adalah wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka kata Nabi kan di awal sebelumnya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya, perginya, jihadnya, berangkatnya, ibadahnya karena Allah dan Rasulullah, mencari ridha Allah, mencari ridhonya Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, maka hijrahnya itu ilallah wa rasulih. Artinya hijrahnya itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti hijrah di sini jadi maksud adalah berjihad juga, pokoknya melakukan ibadah, itu namanya ya pengertian hijrah. Kemudian waman kanat. Sekarang kalau yang niatnya bukan karena Allah, ya, niatnya bukan karena Rasulullah untuk menjalankan perintah Rasulullah, tapi niatnya lain. Dan siapa yang hijrahnya li dunia untuk dunia, mencari dunia, ada unsur dunia, materi, duit, materi, jabatan, pangkat, ya, jabatan, pangkat kita semuanya, RT, RW, lurah, camat, jabat bukan, tapi sementara, hati-hati, ya, jangan mentang-mentang jadi pejabat semaunya melakukan apa yang menjadi sesuatu yang berlawanan dengan syariat. Ya, saya sering sampaikan di mana aja, ya, jabatan sementara, ya, jadi RT sementara, jadi RW sementara, jadi lurah sementara, camat sementara, udah habis, udah selesai, mau ngapain lagi? Mana bakti dia kepada agama dalam hal jabatan yang dia kuasai? Ya, jadi manfaatkan kesempatan menjabat itu dengan sebaik-baiknya untuk membantu umat Islam. Awi mura'atin yankihuha, atau hijrahnya karena perempuan, karena wanita yang bakal dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya, ibadahnya, jihadnya, ya, yang dia dapat sesuai dengan apa yang dia niatin. Kalau niatnya cuma mencari dunia, ya dunia doang, ya. Seperti contoh kayak di sini juga nih, ngapain ngaji misalnya. Kalau niatnya terlihat ustadz nggak enak, ketemu dulu nggak pernah ngaji gitu, nah, jangan, ya. Niatnya karena Allah, niatnya karena Rasulullah. Ngapain ngaji? Sekarang ada snacknya, ya, enggak. Jangan menjadi niat utama, ini sifatnya tambahan aja. Berkahnya orang ngaji, nggak pakai ngeluarin duit, dapat makanan. Ini baru snack ya, ntar pakai nasi ya? Makan nggak? Enggak. Oh kagak. Oh pantesan, dibungkusin aja dah. Ya. Lagi begini, ntar normal lagi kapan-kapan insya Allah, ya. Jadi siapa yang niatnya karena dunia, ya, ataupun karena wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya itu ya yang dia dapat. Artinya tidak mendapatkan pahala dari Allah kalau melakukan sesuatu bukan karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syarahnya, wal ma'na wa man kanat niyyatuhu fil hijrah tahsil ad-dunya aw at-tazawwuj bil mar'ah fa hijratuhu ila ma hajara ilaih min ad-dunya wal mar'ah qabihatun ghairu maqbulatin fala thawaba lahu fiha. Tuh. Kalau
berhijrahnya, beribadahnya, melakukan aktivitas kebaikannya, bentuknya kayaknya kebaikan ibadah, tapi niatnya karena dunia atau karena wanita, nah itu qabihah, buruk, tujuan yang jelek dan ghairu maqbulah, tidak diterima oleh Allah. Fala thawaba lahu fiha, maka tidak mendapatkan pahala, rugi, ya rugi. Na'udzubillah min dzalik. La qasidul ula tajir wa qasidul tsaniyah khatib. Jadi kalau orang yang mencari dunia kan materi, ya bisnis, yang didapatin bisnis doang udah, ya. Wa qasidul tsaniyah khatib, tujuan yang kedua, ya, karena ada seorang wanita yang bakal dia nikahin, ya, ngincer janda, ya ada yang didapat janda doang. Inilah yang terjadi ketika Rasulullah SAW berhijrah. Gambaran niat orang-orang yang berada di samping Rasulullah SAW rupanya bukan saja niatnya karena Allah dan Rasulullah, ada juga yang berniat hijrahnya itu ikut bersama Nabi karena ingin mencari dunia. Apa? Karena kota Madinah digambarkan kota yang luar biasa untuk prospek perdagangan dan kemakmuran. Tuh, ini yang tukang objek, yang tukang bisnis ngelihatnya, oh Madinah tempat. Kalau sekarang di mana misalnya nih, tempat yang luar biasa, ya kalau dagang di situ pasti laku dah. Oh, misalnya mana itu? Di samping itu, samping pohon apa anda? Ya, apa namanya? Rumah pohon. Nah, ini kan gitu contoh. Ini pasti laku nih. Ya, karena ada tujuan itu pasti kan orang. Ya. Nah ini di zaman Rasulullah ada yang hijrah karena ingin tujuan bisnis supaya lebih bagus lagi ntar di kota Madinah. Bukan karena Allah dia, bukan karena Rasulullah. Nah, maka yang didapatin bisnis aja udah. Tidak mendapatkan pahala itu, ya kan rugi. Awil mar'ah, awil mar'atin. Nah, kok ada perempuan di sini? Ya, dikatakan padahal perempuan masuk di dalam bagian dunia, kan gitu. Ya perempuan kan ada di dunia dia, termasuk keindahan yang menghiasi kehidupan kita. Kata Allah dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah ila akhir ayah. Zuyyina lin-nas, ya, dihiasi bagi manusia itu syahwat, keinginan-keinginan. Nah, keinginan yang ada di dalam dunia. Di antaranya apa? Minan nisa, perempuan, ya, wanita. Ya, kalau yang mau nyari janda, janda namanya. Kalau yang belum kawin nyarinya perawan, ya. Itu macam-macam juga. Ada juga, ya, perjake nyari janda, ya macam gitu. Yang dicari apanya? Duitnya doang misalnya, ya. Oke, sampai itu ada, tapi udah kawin, ya. Musdalifah tuh kan, ya, yang dicari apanya doang tuh, ya. Miliaran artinya gitu. Maka di sini dikatakan karena ketika hijrah dalam hukumnya di dalam syariat, karena kita bicara hijrah, ya, di zaman Rasulullah SAW ketika orang kafir melakukan serangan penyiksaan yang membabi buta, lihat ini, udah nggak kecil-kecilan lagi menyiksanya, karena paman Nabi yang bernama Abu Thalib telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang kafir Abu Jahal berani melakukan penyiksaan, nggak tanggung-tanggung, sehingga Nabi kasihan kepada pengikutnya umat Islam yang masih sedikit, maka diperintahkan mereka untuk berhijrah. Ada yang berhijrah sebelumnya itu ke kota Habasyah, ya, Afrika, ya. Ada yang kemudian hijrah bersama Rasulullah ke kota Madinah. Nah, itu hijrah yang terakhir, ya. Jadi hijrah yang pertama Nabi memerintahkan ke kota Habasyah dulu. Habasyah itu Afrika. Dua kali, dua delegasi. Kemudian setelah dari Habasyah
hijrah lagi ke kota Madinatul Munawwarah. Nah, hijrah di saat itu hukumnya wajib. Hijrah hukumnya wajib. Sehingga orang yang sudah memenuhi syarat untuk hijrah di zaman Nabi lalu dia tidak berhijrah, hukumnya berdosa. Matinya mati kufur. Itu dalam surah An-Nisa. Ya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusahum. Ya, sungguhnya orang-orang yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menzalimi diri mereka. Nah, dalam tafsir apa tuh menzalimi diri mereka? Mereka muslim tapi enggak berhijrah ke kota Madinah. Karena Nabi perintahkan wajib, udah dewasa, udah mapan, wajib. Sehingga orang yang tidak berhijrah hukumnya berdosa. Kenapa? Karena dia berarti mengabaikan perintah Nabi. Sedangkan kalau disuruh Nabi, apalagi perintahnya itu wajib, harus. Nah, dia nggak berhijrah. Dan yang kedua, kalau orang itu tidak berhijrah padahal dia mampu, muslim, berarti dia lebih suka bergaul dengan orang-orang kafir daripada bergaul dengan Rasulullah SAW. Maka Nabi cap, ya, yang di situ langsung Allah turun dalam surah An-Nisa tadi, orang yang mati masih dalam keadaan seperti itu, berada di kota Mekah, nggak ikut hijrah bersama Rasulullah, matinya mati kufur. Tuh, ya. Karena ya, Allah yang Maha tahu, ya, orang itu bisa saja kembali kepada kekufuran karena masih dalam atau bergaul dengan orang-orang kafir. Ada ya di zaman Rasulullah orang hijrah juga dah. Karena perintahnya wajib, jadi hijrah. Jadi tadi macam-macam, ada yang hijrahnya karena Allah dan Rasulullah, ada yang hijrahnya karena dunia, ada yang hijrahnya karena perempuan atau wanita. Nah, ada seseorang yang berhijrah ke kota Madinah, ya, karena ingin menikahi perempuan itu atau wanita itu yang disebut dengan Ummu Qais. Ya, ada jadi seorang laki-laki kebelet banget, masih di kota Mekah. Dia demen banget sama perempuan, ya. Dideket-deketin, kata perempuannya, kau tidak boleh menikahiku sampai kau berhijrah bersamaku ke kota Madinah. Nah, itu. Maka Nabi gambarkan dalam hadisnya, wa awimra'atin yankiha, dan siapa yang hijrahnya karena perempuan, maka yang didapetin itu doang udah. Perempuannya aja udah. Kawin doang dapatnya, nggak dapat pahala. Nah, itu maknanya, ya. Maka akhirnya dia berhijrah, ya, bersama perempuan itu sampai kota Madinah, dia menikah. Ini masalah niat. Bentuk pekerjaannya sama-sama hijrah, tapi yang membedakan apanya? Niat. Akan ada mengatakan wa fi riwayatin, kenapa Nabi sebutkan dunia sama perempuan? Nah, ini orang bukan ngejar perempuannya doang tadi. Rupanya ini perempuan kaya, nah, itu. Ya. Dia pengen nikahin kaya juga, maka Nabi sebutin dia ingin mencari dunia, hartanya perempuan sama perempuannya. Itu dalam riwayat pengertian hadis ini, ya. Maka disebut muhajir Ummu Qais, ya. Wa li anna sabab hadzal hadis anna rajulan arada an yatazawwaj bi imra'atin yuqalu laha Ummu Qais. Jadi perempuan itu namanya, perempuannya bernama Ummu Qais, ya. Jadi yang laki-lakinya disebut muhajir Ummi Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais, ya. Walam yukarrir dzikrahuma kama kurrira dzikrullah wa rasuluhu hathan ala i'rad an dunya. Lihat katanya dalam hadis tadi, katanya, kalau hijrahnya bersama karena Allah dan Rasulullah, maka kalimatnya Nabi sebutin faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Diulangin lagi. Tapi waktu Nabi nyebutin waman kanat, ya, hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Enggak disebut lagi dunia ame perempuannya. Nah, itu yang membedakan apa katanya?
berarti menunjukkan hijrah, berjuang, beribadah karena Allah dan karena Rasulullah adalah perintah yang luar biasa dan itu yang berpahala. Nah sebaliknya, melakukan aktivitas ibadah ya, tapi tujuannya karena dunia ataupun unsur materi yang lain termasuk perempuan, maka berarti kita diperintahkan menjauh dan menghindarnya. Itu, ya. Kenapa? Ya, karena dunia itu sifatnya ya, dia sebentar, dia fana, ya, dan dia akan sirna. Sehingga di dalam syair banyak dikatakan tentang gambaran dunia. Ya, ini yang kita ada di dalamnya nih. Ya. Di antaranya kata Furazdaq, la tu'jibannaka dunya anta tarikuha kam nalaha min unasin qad dhahabu. Gambaran dunia nih ya, supaya kita ngah dan paham ya, dan kita bisa jangan terlalu hubbud dunia, cinta dunia. Bukan berarti kita disuruh miskin, bukan. Kerja, cari rezeki yang halal, banyakin duit, jadi orang kaya. Dan orang kaya banyak duit, kita berinfak. Nah itu yang paling bagus ya. Kata syair, la tu'jibannaka, janganlah kalian dibuat kagum oleh dunia. Kenapa? Anta tarikuha, karena engkau akan meninggalkannya. Makanya begitu mati kita disebut apa namanya bahasa Indonesianya, meninggalkan dunia. Mana bawa tuh kagak ya, yang nganterin 3 tapi yang dibawa dan bahkan yang menemani cuma 1 ya. Yatba'ul mayyit 3, yang ngikutin orang yang udah mati mayit itu 3, ahluhu wa maluhu ya, ahluhu wa maluhu, apalagi keluarganya, wa maluhu wa amaluhu, amalnya ya. Yarji'u itsnan wa yabqa wahid, begitu dikuburin 2 pulang. Mana yang pulang? Keluarga ahlun, kayak apa itu dia cintanya dulu waktu masih belum kawin ngomongnya cinta mati, tapi begitu ya bininya mati, mau gak dia dikuburin bareng? Kagak, ditinggal keluarganya, suaminya pulang, anaknya pada pulang ya, bahkan udah berapa hari udah ketawa-ketawa lagi, karena dalam hadis katanya diaurin debu sama malaikat supaya nggak ada gambaran sedih lagi dan dia sibuk dengan dunia lagi, kan gitu ya. Sedih lagi ada mati, sedihnya lagi kejadiannya doang, sehari 2 hari dicekak-cekikiran lagi. Wa yabqa wahid, yang tetap yang nemenin cuma 1, amal ibadah. Nah itu nih katanya. Jadi dengan dunia kita jangan terlalu ngoyo, begitu kita dapat jangan lupa hak kita kepada Allah fi sabilillah. Kam nalaha min unas qad dhahabu. Nah, berapa banyak orang sudah mendapatkan, meraih dan menggapai dunia. Wah, semuanya dipunya. Orang kaya mati juga. Orang miliarder mati juga ya. Apa dia punya pulau katanya, mati juga. Nah, itu. Ketika mati maka dia meninggalkan dunianya, yang dia punya dia nggak bawa. Ya Allah. Yang lain kata mengatakan, ara talibad dunya wa in tala umruhu wa nala minad dunya sururan wa an'ama kabanin bana bunyanahu fa aqamahu falamma istawa ma qad banahu tahaddama. Kalau baca syair di Jawa begitu, kita lagi mondok, lagu-lagunya nadanya begitu ya. Ara talibad dunya ya. Kata ulama, aku melihat orang yang mencari dunia, wa in tala umruh ya, sibuk kerja tempo-tempo Sabtu Minggu semestinya libur, dia apa namanya, lembur juga, masuk juga. Ya, kayak kan kelihatan banget mencari dunianya gitu ya. Kalau jarang-jarang sih lembur nggak apa-apa ya gitu. Ini sampai tiap Sabtu Minggu sampai ngeluh anak sama bininya, ini kapan jalan-jalan, kapan refreshing ya. Ara talibat dunya wa in tala umruh, aku melihat orang yang mencari dunia meskipun panjang umurnya dan dia mendapatkan kebahagiaan dengan kenikmatan,
maka digambarkan kayak apa itu orang yang mencari dunia, banyak dia punya semuanya, ya, aset, apa itu, harta, rumah, kontrakan, kebun, ya. Kabanin bana bunyanahu fa aqamahu. Gambarannya apa kata syair? Maka diibaratkan orang itu seperti orang yang membangun satu bangunan yang cakep, kokoh, kuat, megah. Falamma stawa ma qad banahu tahaddama. Maka satu saat bangunan itu juga akan dihancurkan. Namanya bangunan. Kena jalur hijau, babat habis. Cakep banget tuh rumah, ya. Kasus misalnya macam-macam, sengketa, kalah. Nah, artinya sifatnya dunia tidak ada yang abadi. Dunianya itu cepat hilangnya, dia akan sirna dan musnah. Begitu juga yang di dalamnya, bangunan, ya, apa, gedung, termasuk kita manusia, ya, akan meninggalkan dunia ini. Nih. Wa mimma jaa fi dhammin nisa. Sehingga kata ulama, kenapa kok Nabi sebutkan tadi ada dunia, ada perempuan juga, padahal kan perempuan udah masuk bagian dunia. Nah, karena Nabi mengatakan dalam hadis, ya, ma taraktu fin nasi ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa. Ma taraktu fin nas, ya, tidaklah aku tinggalkan untuk umatku setelahku nanti ada satu fitnah. Apa fitnah? Ujian, ya. Jadi kata Nabi, ujian umatku bagi seorang laki-laki itu apa? An-nisa, perempuan. Itu ujian yang paling berbahaya, ya. Perempuan ini yang makanya dia ada orang atau ulama mengistilahkan, ya, penceramah menyebutkan perempuan itu kayak apa? Kelingking, dia bisa masuk di mana aja, bagian gosok-gosok, bagian ngapain aja, dia bahkan ngipas-ngipas tuh, ya, semua, ya. Yang menjerumuskan itu ya perempuan. Tapi ibu tenang aja, Bu, ya, jangan takut ustadznya jelek-jelekin perempuan, kan kita punya bini juga. Tapi yang menjadikan dakwah Nabi luar biasa itu juga adalah seorang wanita tuh, Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, at-tahirah al-kubra, ya. Jadi tergantung orangnya, ya. Seorang istri yang tidak solehah, ya, maka dia bisa menghancurkan kehidupan rumah tangga. Lakinya digosok-gosok, habis sudah, ya, dipanas-panasin. Tetangga noh punya mobil cakep banget, ya, mobil yang terbaru. Kita mobil aja kagak, motor udah bojot, ya. Apaan kek, kerja cari sampingan haram dah, tuh begitu tuh. Ini istri yang gak solehah, ya, hancur semuanya. Tapi kalau istri yang solehah, bersyukur apa yang dimiliki istri suaminya, pendapatannya segitu, dia nggak lihat kanan kiri, dia nggak lihat saudaranya, ya. Makanya karena Nabi sudah kasih bimbingan dalam arahan kita memandang dunia dalam ukuran kehidupan kita itu dalam hadis sahih, ya, kalau kau melihat urusan dunia maka lihatlah ke atas sampai ke bawah. Nabi ngajarin lihatnya ke bawah, lihatin apa aja kita, lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas, bener, ya. Insya Allah sih kalau kita bisa. Makanya tadi itu bini kita kadang, ya, nah, kita memang kudu ditegur, kadang ingetin, udah ngelihatnya ke bawah gitu. Bersyukur dengan apa yang Allah berikan sekarang, termasuk kita masih hidup nih, masih tinggal di dunia, masih hidup, masih bersyukur. Biar katanya ngontrak, udah ngontrak, udah akhirnya ngumpul, punya duit, punya rumah, biar katanya kecil. Jadi urusan dunia ngeliatnya kemana? Ke bawah. Makanya orang pada stres karena urusan dunia ngeliatnya kemana? Ke atas. Salah. Orang Nabi suruh ke bawah, dia ke atas, dia stres, udah. Oh, stres, ya, nggak bisa menanggung hidup, udah. Oh, puyeng. Lihat tetangganya beli motor baru, Ninja, berapa duit tuh? 150 pego, ya. Duit dari mana tuh? Oh, ada duit dari mana tuh? Ada aja, udah ada kerja tuh tetangganya, ada aja, ya.
besoknya nggak taunya dia udah mesen lagi tetangganya. Apaan? Mobil. Oh, setruk dah hampir. Iya. Nggak taunya berita lagi pindah, diundang tetangganya, termasuk dia diundang juga, pindah, rumahnya baru, cakep banget, mewah, mati sampai rumahnya. Ya Allah, kenapa? Mencari dunia, melihat dunianya salah. Nah, ini jangan ini jangan dihilangkan hadis Nabi ini. Banyak masih dalam konsep kehidupan kita salah melihat dunia, ya. Tapi urusan ibadah lihatnya kemana? Ke atas. Ini kan tadi dibalik. Kalau kita ibadah ogah, segen, ya, menghayal tinggi banget, mati udah, stres udah. Ibadah kagak, keblangsak, dunia akhirat, ya, kerja kagak, ngelihatnya dunia ke atas, rugi dunia akhirat. Di dunia kenikmatan dia nggak bisa nikmatin, di akhirat udah pasti ibadahnya kagak, amalannya nggak ada. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Cukup belum? Hah? Udah. Jangan lame-lame dah ngaji gitu aja pagi-pagi, ya. Strumannya belum kenceng gitu. Kalau siang kan macam-macam jatuh, ya. Ada yang udah terima duit, ada yang udah makan, ada yang ketemu temennya, ya. Cukup dah aneh, ya. Insyaallah yang terpenting ilmu yang kita pelajari, mudzakarah kita tentang niat, banyakin niat-niat baik. Terakhir kata Syekh Abdullah bin Mubarak, cakep banget dalam ucapannya, seorang ulama besar tasawuf sufi kaya dermawan. Abdullah bin Mubarak mengatakan, rubba saghirin 'azzamathu niyah. Berapa banyak pekerjaan kecil tapi dia menjadi mulia karena niat. Ya, kerjaan kecil apa? Macam-macam lah kerjaan yang kayak sepele, tapi niatnya karena mencari ridha Allah, itu besar jadi pahalanya. Wa kam min kabirin sagharathu niyah. Sebaliknya, berapa banyak atau bisa jadi pekerjaan yang kayaknya istimewa, mulia, tapi jadi kecil karena niatnya. Contoh ini majelis ilmu nih, saya contohin lagi. Majelis ilmu, majelis paling mulia, sampai majelis zikir aja kalah. Apalagi cuma majelis nongkrong-nongkrong doang yang nggak ada gunanya. Majelis zikir kalah dengan majelis ilmu. Dalam hadis Nabi masuk ke satu masjid, ada dua majelis zikir sama majelis ilmu. Kata Nabi, dua-duanya majelis cakep nih. Yang satu berzikir mengingat Allah, yang satu menuntut ilmu. Tapi Nabi wajalasa fihi, Nabi lebih milih duduk di majelis ilmu. Wa hadzal afdal, kata, ini yang lebih utama. Tapi ini majelis mulia, kalau niatnya nggak benar, niatnya jelek, nah itu maka jadi rusak. Na'udzubillah. Maka dalam bab niat ini kembali kita luruskan masing-masing. Mudah-mudahan semuanya kita nggak ada niat lain kecuali Allah dan Rasulullah. Bukan niat karena nyari gurunya si fulan, bukan karena di sini banyak yang ngaji. Saya ingetin itu, bukan karena di sini ada makanannya, bukan. Itu semuanya tambahan. Tapi niatnya lurusin karena Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada yang bertanya? Ya, alhamdulillah, jazakallah kepada Dr. Karam Sabah bagi penjelasan majelis yang telah begitu banyak memberikan ilmu yang buat kita datang meluruskan niat-niat kita yang mungkin ada yang salah dalam langkah ketika kita menuju majelis ini. Nah, kita luruskan kembali tentang niat kita. Dipersilakan ya, saudara bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamat ini saya menanyakan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan setelah sholat duha, sholat tahajud dan ketika membantu yang diniatkan untuk mendapatkan rezeki, misalnya memudahkan yang cepat, memudahkan pemikiran kita itu gimana, pakai apa berhubungan dengan rezeki pada sahabat Rasul yang tadi itu yang niatnya untuk mencari harta dan mencari wanita itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Amalan-amalan lijalbir rizqi,
ya, untuk menarik rezeki, salat duha, baca waqiah, ya, atau untuk menarik jodoh, menarik janda, ya, kan ada itu misalnya amalan. Jangan saya ngomongin di sini, ntar ke rumah aja dah gitu, ya, itu. Kalau rezeki kan tidak umum, maka cara membacanya kita baca aja udah, ya. Adapun tujuan tadi mencari rezeki itu tambahannya. Memang kata Nabi dalam hadisnya, ya, siapa yang melazimkan membaca surah Waqiah atau diantaranya sholat duha dijalbi rezeki, itu adalah segi tambahan ataupun manfaatnya. Adapun tujuannya ketika kita melakukan ibadah, niatnya cuma satu, baca Al-Quran, ya, karena Allah, ya, semata-mata, ya, untuk mengagungkan dan memuliakan Al-Quran, ya. Jadi tujuan utamanya itu tuh. Adapun niat-niat yang tadi itu sifatnya tambahan, dan bahkan dimasukkan sama ulama ada membagi kategori ikhlas, dan itu termasuk bagian ikhlas kita. Kelas kita ikhlasnya begitu, ke sini datangnya supaya dapat pahala, karena ikhlas yang paling tinggi hanya satu. Yang paling tinggi ini tingkatannya, yaitu yang pertama, yang dia lakukan hanya mencari ridha Allah. Itu yang dilakukan para anbiya, para nabi, para nabiyin, as-siddiqin, syuhada dan sholihin, ya, para aulia termasuknya sholihin juga, ya. Maka yang mereka lakukan cuma satu, mencari ridha Allah, bukan karena surga. Takut dari satu maksiat bukan karena dosanya, tapi takut karena Allah bakal marah. Nah, itu tingkatan paling tinggi. Nah, kalau kita di bawahnya ikhlas, tingkatan yang kedua, melakukan amalan karena ada satu pahala, kemudian ada satu manfaat tadi misalnya, ya, supaya mendapatkan rezeki, keberkahan. Nah, itu termasuk bagian ikhlas juga, ya. Selama yang dilakukan dan dibaca itu karena Allah dan Rasulullah, dan tujuannya cuma satu, tujuan intinya, maka itu mendapatkan pahala. Jelas tuh, ya. Ada lagi yang lain? Satu penanya lagi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai tadi pembahasan tentang niat ini, kayaknya berat-berat juga gitu. Jadi niat kita kadang-kadang bisa berubah setiap saat gitu. Nah, seandainya kita berniat pergi ngaji gitu ya, terus ketika pulangnya melewati misalkan rumah guru gitu, saya niat mampir ke rumah guru gitu. Nah, ini kira-kira apakah ada kan terjadi perubahan niat? Kita sudah ngaji, kemudian di dalam perjalanan niat lagi ke rumah guru gitu. Jadi kira-kira seperti apa begitu? Ya, bagus. Ketika bertambah niat baik, maka itu berarti bertambah pahalanya. Dan biasanya kalau niat harusnya niat beneran. Kalau ke rumah guru biasanya harus niat begitu. Ada yang dibawa gitu. Jangan cuma niat doang. Niat doang nggak jadi masuk lagi gitu. Ya. Dia nanya ya saya jawab dah gitu. Ya. Pahalanya gedean lagi tuh. Gitu. Ya, jangan cuma niat doang. Kan gitu. Udah lama guru pengen ke rumah dan niat doang. Ya, gitu. Ya. Jelas ya. Karena dikata Imam Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kalau niat yang benar itu diwujudkan dengan pekerjaannya. Gitu. Ya. Cukup dah ya. Insyaallah semuanya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين
اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.